Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, saudara, kita harus berani mengakui secara jujur bahwa peranan wanita adalah penting sekali, tetapi sesuatu hal yang amat sulit, saudara, yaitu bagaimana membuat rumah tangga ini bahagia. Karena apa? Karena saya sendiri mengakui sebagai seorang laki-laki, sukar sekali mengalahkan gengsi. Biasanya laki-laki itu tidak mau kalau dianggap lemah, ya dah? Selalu maunya menang. Saya di sini saja di antara perempuan segini banyaknya, saya merasakan ada sesuatu yang lain. Lainnya itu apa? Ada roh penolakan. Sampai saya begini, Tuhan, jiwaku kok rasanya ada gengsiku harus dinaikkan. Kok aneh sih Tuhan, saya bilang. Lalu Tuhan mengatakan, justru ini wanita-wanita di sini ini semuanya ini ngalami itu. Dia membawa sesuatu suasana di mana setiap kali dia bicara, maka suaminya gengsinya naik. Loh kok aneh, saya bilang. Kenapa? Karena wanita-wanita ini, dia selalu dari kecil sudah diberitahukan, dididik, bahkan diberikan suatu image di dalam hatinya orang timur ini, bahwa engkau orang lemah. Perempuan ini lemah. Perempuan ini lemah, sehingga di dalam diri perempuan ini timbul sesuatu yang tidak dirasakan, tetapi justru itu suatu pemberontakan. Gak mau menunjukkan dirinya mampu, mau menunjukkan dirinya dia sanggup. Ini loh saudara. Loh ini jujur saja, saudara sadar tidak sadar, punya enggak itu? Ya dah? Padahal sebetulnya itu adalah satu jerat. Sebab di mana engkau didorong oleh satu keadaan, keinginan, kemauan, mau menunjukkan dirimu bahwa engkau mampu, justru itu suamimu menjadi gengsi. Karena dia tak pernah mau kalah, betul enggak? Kelihatannya suami ngalah, tapi dalam hatinya selalu enggak ngalah. Contohnya ibu tadi saksi. Enggak pernah ribut, suaminya kelihatan baik, belum tentu. Tahu-tahu punya simpenan, ya dah? Lah, apakah orang begitu itu baik? Lo jujur, siapa yang ibu yang setuju baik? Tidak ada toh? Di sini suatu kenyataan saudara. Kerap kali itu saudara itu harus sadar. Kalau suamimu itu kelihatannya nurut, ngalah sama kamu, waspada. Sebab kalau nurut kelihatan baik, sebabnya apa? Supaya perbuatannya tidak diketahui dan dicurigai. Ibu-ibu lebih seneng kelihatannya, suamiku baik kok. Di belakangnya tutuk. Sebabnya ini saya alami sendiri. Saya ini orangnya keras hati. Keras, kasar, dan saya diktator.
Ibu-ibu lihat model saya bisa enggak lembut? Enggak bisa toh? Orang punya tamang kayak begini, enggak bisa. Saya orangnya keras hati. Istri saya selalu ngomong gini, "Mbok kamu itu seperti itu toh." Nah, lihat teman saya itu suaminya itu lembut, baik. Kalau masuk mobil pintunya dibukain. Pas saya sama istri saya bilang saya masuk dulu, saya bukain dia dari dalam jebret. Saya bilang, "Kowe itu kok aku mesti kok jalan mbok tinggal terus." Tapi saya tinggi dia pendek. Jalan langkah saya sekali dia 2 kali ya ketinggalan terus kalau jalan. Tapi sekarang enggak pernah. Dulu enggak pernah saya bisa jalan bersama. Karena apa? Saya jalannya cepat dan selalu maunya dia harus ikut saya sampai kecincalan kadang-kadang. Tapi sekarang saya kalau jalan terpaksa saya rangkul. Sebabnya apa? Kalau dirangkul kan saya enggak bisa cepat. Sebabnya dia pelan dong ya sudah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hanya diubah watak dan perangai oleh kuasa yang lain. Tanpa kuasa yang lain saudara tidak bisa diubah. Pendidikan tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah. Hanya 25%. Saya juga seorang sarjana, tapi tidak merubah. Malah kadang-kadang sarjana ini membuat malah gengsi. Saudara tahu, ibu-ibu yang kerja setengah mati karena suaminya dulunya tidak bisa sekolah, lalu mengatakan sekolah Pak, sampai jadi sarjana. Setelah jadi sarjana, ibu-ibu yang nyekolahin dia bilang sekarang jadi babu. Ya tak? Karena apa? Karena tidak dapat diubahkan. Lalu istri saya berkata, suami itu baik, istrinya selalu di sebelahnya. Kalau mau masuk mobil, pintunya dibuka dulu kayak sopir. Masuk, istrinya wah bangganya, peletak. Baru dia masuk, saya bilang, kamu kepengen saya gitu? Bilang, kepengennya itu lembutnya itu loh, ya. Hati-hati kalau suamimu berubah jadi lembut. Sebab pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Masuk? Iya. Kalau tidak percaya itu perhatiin. Teman kita itu perhatiin. Kamu tahu berapa tahun dia hidup? 20 tahun. Ya. Kamu tidak tahu? Lalu satu saat dia lihat sama saya ketemu gandeng orang lain. Saya bilang, mau kue? Aku gandeng orang lain tapi pura-pura baik. Jangan ini loh saudara. Ada teman saya, si istrinya itu tidak tahu. Orang Kristen yang baik, nurut saudara. Nurutnya luar biasa. Tidak pernah cekcok sama istri. Selalu ya aman. Sampai istrinya tua dan istrinya meninggal tidak tahu kalau dia punya simpanan dan anak umur 20 tahun. Teman saya ini insinyur, dia bilang demikian mamahnya meninggal geledek, seminggu kemudian papahnya dadak. Dia bilang, "Lu papa kemana ya?" Balik-balik bawa istri mudanya dan anaknya umur 20 tahun. Papa, itu siapa? Itu istriku, ini saudaramu. Setengah pingsan anaknya. Papa nyimpen ini 20 tahun. Untung ya Pak, Mama enggak tahu. Sampai Mama meninggal penuh dengan bahagia. Kalau Mama tahu bagaimana rasanya hancurnya hati Mama. Yang memuji Papa di mana-mana, suamiku baik, suami teladan, sampai tempat tidurnya dipakai. Untung saya tidak turut tidur. Lah kan kalau nurun kan repot, betul tidak? Saudara tahu. Manusia di dalam dunia tidak ada yang baik.
Saudara tahu, istri-istri pun tidak baik. Dia bilang, protes dia, baik menurut Anda. Yang dinamakan baik apabila sudah diubahkan di dalam Yesus Kristus. Sebab ini saya alami. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah saya. Istri saya tidak dapat mengubah. Pada waktu saya kawin sama dia setelah pacaran 13 tahun, dia hanya berdoa sampai orang tuanya berkata, engkau mampu kawin sama dia diktator kayak gitu. Istri saya berkata, aku terus terang secara manusiawi aku tidak akan bisa sanggup hidup sama dia. Kerasnya luar biasa. Punya kehendak sedikit ditentang, out. Bayangin saya dulu. Tapi kenapa setelah kawin 6 bulan, Yesus ubah langsung. Dia berbicara langsung seperti air terjun yang gede. Pada waktu habis makan jalan-jalan dia berkata, hari ini engkau menjadi orang Kristen yang baik. Baru benar-benar engkau Kristen. Saya berkata, apa buktinya? Lihat semuanya indah di hadapan. Engkau mengenal kasih yang sesungguhnya. Sejak itu saudara tahu, berubah 100%. Lihat istri saya, bisa mengasihi luar biasa. Tidak kelihatan jeleknya, kelihatannya indah semuanya. Sampai bingung saya. Saya bilang, loh Tuhan kok jadi baik semua? Ya, Yesus sanggup mengubah segala perkara. Sehingga kehidupan kami tambah lama, tambah manis, tambah manis, tambah manis. Sekarang saya sudah umur 52, istri saya 51. Tetapi kayak kita kayak pacaran terus. Luar biasa. Sampai anak saya itu bilang gini, Papa ini tambah tua kok tambah mesra. Ya. Ini hidup yang luar biasa. Saya sendiri tidak mengimpikan. Kalau sebetulnya hidup kekristenan ini seperti ini, saya belum pernah ngimpi, saya bilang. Tetapi ternyata Yesus ubahkan luar biasa. Apakah di dalam masa saya menikah sampai sekarang tidak ada gangguan? Banyak. Apakah tidak pernah saya ketarik perempuan lain? Pernah. Jangan dikira kalau saya sudah manis sama istri saya itu saya ketarik orang lain. Bisa. Jadi jangan kira tertarik bisa, hambatan bisa, tapi tidak menjadi masalah. Kenapa? Sejiwa sehati sudah terjadi. Kenapa? Karena kalau saya ketarik orang tak kasih tahu istri saya, aneh enggak? Kalau orang lain ketarik orang dikasih tahu enggak? Enggak. Kalau sudah berbuah dikasih tahu karena terpaksa harus tanggung jawab kawin. Tapi saya sebelumnya Papa, aneh saya bilang, loh aku kok aneh sekarang? Saya bilang sama istri saya, kok aku bisa kepengen pacaran? Lalu istri saya bilang, pacaran sama aku? Enggak, kepengen sama orang lain. Lalu istri saya bilang, masa? Iya, ini aneh ini. Saya bilang. Lalu apakah istri saya marah? Tidak, saudara tahu. Kalau marah, itu tandanya engkau belum sejiwa dan sehati. Karena engkau belum tahu perasaan suamimu. Tapi istri saya bilang apa? Kok aneh ya? Aku kok enggak pernah ngerasain gitu. Enggak tahu, ini orang laki ini kok aneh saya bilang. Itu umur 40 lebih sedikit. Terus saya bilang, ya sekarang bagaimana caranya ya? Lalu istri saya bilang, saya berdoa, saya mengasihi kamu, kamu berdoa, kalau kamu kepengen ya deketin saja. Lucu enggak? Kira-kira ada enggak istri yang bilang gitu di sini? Enggak ada. Tapi istri saya sudah sejiwa sehati, dia berkata, pokoknya saya tahu engkau di dalam pimpinan Tuhan enggak bakal bisa terhilang. Karena Yesus
dia sanggup melakukan segala perkara. Dan akhirnya saya dekat sama wanita itu. Ya, saya deketin, saya kepingin, saya tidak mau, tapi kok rasanya kok kepingin menjok lagi. Saya sampai aneh, Tuhan ini kok aneh. Saya berdoa. Saya sudah janji sama Tuhan, Tuhan aku tidak akan ketemu lagi. Pulang kantor, mampir. Kalau sudah di tempat perempuan itu sampai saya bilang, kok bisa gini nih piye sih? Di sana itu jadi hatinya malah tidak tenang, tambah perperangan antara hati sama pikiran. Mau tidak mau berbuat baik, tetapi justru yang tidak baik yang dilakukan. Sampai saya berkata, kok aneh sih Tuhan? Tuhan mengatakan, alami sebab engkau akan menjadi hambaku. Kalau engkau tidak ngalami, tidak bisa memberi nasihat orang lain. Saya belum jadi hamba Tuhan, masih jadi dokter. Kalau jadi dokter, laris. Loh, betul enggak? Kalau jadi hamba Tuhan, belum tentu laris. Karena apa? Hamba Tuhan itu selalu disorot. Kalau dokter kan enggak disorot. Duitnya yang disorot. Iya toh? Mau, perempuan yang muda-muda mau. Tapi kalau sama hamba Tuhan, pikir-pikir dulu wong disorot. Tapi saya katakan sama istri saya, dan kalau pulang dari tempat itu, apa istri saya pulang telat marah? Tidak. Dia tanya, kamu mampir ya? Bayangin enggak? Malah tanyaannya aneh, kamu mampir ya? Iya. Dan saya katakan, tapi kamu di sana bagaimana? Tidak tenang. Iya, soalnya Pak, saya merasa saya berdoa dan Roh Kudus akan memproses engkau. Saudara tahu? Sampai satu saat, lalu Tuhan sendiri memberitahu istri saya dalam mimpi. Apa yang saya lakukan, apa yang pertentangan, semua diberitahu, saudara tahu. Bangun tidur dia bilang, aku tahu kemarin kamu ngapain semua. Masa? Saya bilang, kamu di sana gini. Lah, kebuka semua. Lalu istri saya bilang, tapi aku enggak marah kok, aku malah kasihan kamu. Bayangin, saudara. Dan justru di situ Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk lepas. Karena setiap kali saya mau pergi ke sana, saya ingat istri saya mesti dikasih tahu Tuhan. Wah, dilihatin mata dua ini dia. Kak, dia bilang. Sekarang saya tanya, kalau sesuatu orang mau berbuat dosa tapi ada yang ngintip, kira-kira bisa enggak? Hah? Enggak bisa, saudara tahu. Allah punya cara sendiri untuk membela anak-anaknya, saudara tahu? Engkau tidak perlu cerewet. Tapi saudara yang gunakan apa? Ngomel, ngaki, suaminya tidak tanggung jawab, tidak ngerasain dulu sengsara sama saya, sekarang sudah kaya sama orang lain. Ngomel terus. Lah gengsinya tambah naik. Saudara malah ditinggal sebab saudara tidak malah tua. Saudara tidak tambah muda. Yang datang tak muda apa tua? Nah, saudara itu sadar enggak kalau Anda ini tambah lama tambah tua? Loh, sadar enggak? Sadar toh? Nah, kalau sadar ya jangan mengharapkan kepada diri, tapi mengharapkan kepada Allah yang Maha Kuasa, sanggup melakukan segala perkara. Ini loh saudara. Maka kita belajar firman Tuhan hari ini supaya saudara tahu bagaimana rahasianya ini keberhasilan rumah tangga. Dan rumah tanggamu menjadi damai sejahtera. Hidupmu akan menjadi berkat luar biasa. Ini pengalaman kami. Maka dari itu saudara kita belajar. Sungguh luar biasa. Hidup kekristenan itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Karena ini pengalaman saya rindu untuk memberikan kepada saudara. Makanya saya mau, dan saya sampai satu saat bilang begini, aku ini nanti kalau sudah tua saya mau buka biru
perkawinan kok saya bilang. Supaya membimbing setiap keluarga demi keluarga menuju kepada kebahagiaan. Kita belajar firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-13, 14, dan 15. Di sini ada satu rahasia, saudara. Saudara nanti belajar bagaimana saudara ini sebetulnya sudah dipilih menjadi manusia-manusia perempuan yang punya fungsi yang luar biasa. Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-13, 14, dan 15. Demikian bunyinya. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur, kami ini adalah Paulus dan Silas, di tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Paulus pergi menginjil dan ketemu perempuan-perempuan ini. Salah satu perempuan ini adalah Lydia. Lydia ini penjual kain ungu. Dia pengusaha. Dia seorang pengusaha. Biasanya seorang pengusaha itu selalu berperan menjadi seorang pimpinan. Betul enggak? Lebih mudah seorang ibu rumah tangga memimpin atau seorang pengusaha, perempuan yang mengusaha, yang memimpin. Lebih mudah seorang pengusaha toh. Karena apa? Seorang pengusaha itu jalan pikirannya dia yang mengelola semuanya. Makanya seperti Ibu Evi tadi, dia saksi bagaimana? Susah untuk tunduk sama suami. Kenapa? Semuanya sukses dia. Suaminya cuma ngekor. Padahal kalau engkau tidak tunduk, berkat satu saat dipotong oleh Tuhan. Karena apa? Karena engkau tidak melakukan firman. Maka dari itu saudara, kita belajar dari Lydia ini. Lydia ini adalah seorang pengusaha. Dia penjual kain ungu. Kalau saudara perhatikan penjual kain ungu. Kain ungu itu pakaian siapa? Raja. Seorang perempuan ini sebetulnya adalah seorang yang sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi penjual kain ungu. Artinya dia berjualan, dia menyediakan, dia mendalami perkara-perkara, menyiapkan yang akan datang. Dan Lydia ini menyiapkan khusus kain ungu. Kain yang selalu dipakai oleh raja-raja dan pangeran-pangeran dan putri-putri raja.